Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membagikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengelolaan dan pengendalian pemasaran. Kelompok kami beranggotakan Mutiara Rahma Cahyani Warli dengan NIM akhir 104, Awal Guna Wajia Rahma dengan NIM akhir 105, Ishak Maulana dengan NIM akhir 154, Budi Harto dengan NIM akhir 157, dan saya sendiri Evelyn India Fitria dengan NIM akhir 170. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Modern berdasarkan prinsip syariah. Pemasaran dalam Islam adalah bentuk muamalah yang dibenarkan oleh Islam sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah. Pemasaran syariah sendiri adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu investor kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Prinsip-prinsip pemasaran berdasarkan syariah yaitu yang pertama taitis atau rabbaniyah. Kemudian salah satu ciri khas syariah marketing yang tidak dimiliki dalam pemasaran konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang religius atau diniyah. Kemudian etis atau akhlakiyah. Kemudian realistis atau al-waqi'iyah. Dan yang terakhir humanitis atau al-insaniyah. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip marketing syariah. Dalam buku Hermawan Kertajaya dan Saking Sulam mengatakan bahwa untuk mengkonsep sebuah marketing syariah harus mengetahui tentang prinsip-prinsip marketing syariah. Nah, menurut mereka ini ada 16 prinsip marketing syariah. Yang pertama ada information technology allows us to be transparent. Yang kedua ada be respectful to your competitors. Yang ketiga ada the emergence of customer global paradox. Yang keempat ada develop a spiritual based organization. Yang kelima ada view market universally. Yang keenam ada target customers heart and soul. Yang ketujuh ada build a belief system. Yang kedelapan ada deliver yourself with a good package of content and context. Yang kesembilan ada be honest with your 4Ps. Yang ke-10 ada practice a relationship based selling. Yang ke-11 ada use a spiritual brand character. Yang ke-12 ada the voice should have the ability to transform. Yang ke-13 ada practice a reliable business process. Yang ke-14 ada create a balanced value to your stakeholders. Yang ke-15 ada create a noble cause. Dan yang terakhir ada management must be clear and transparent. Baik, untuk selanjutnya itu fungsi sosial dan dampak bagi konsumen dan masyarakat sekitar. Nah, uh, si sosial di sini yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, penciptaan lapangan kerja. Nah, untuk dampak bagi konsumennya yaitu kepuasan kebutuhan, keamanan, dan kesehatan konsumen. Dampak bagi masyarakat itu peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dengan demikian, fungsi sosial suatu produk atau layanan bukan hanya tentang keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mengenai dampak positif yang dapat dirasakan oleh konsumen dan masyarakat secara luas. Produk atau layanan yang mampu memadukan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan sosial. Selanjutnya adalah evaluasi dan pengendalian. Pengendalian dalam pemasaran adalah suatu proses yang melibatkan pengukuran dan evaluasi kinerja pemasaran untuk memastikan bahwa tujuan pemasaran tercapai. Sementara itu, evaluasi adalah proses mempertimbangkan nilai dan signifikasi dari sesuatu yang sedang dipertimbangkan dengan memperhatikan asas kesinambungan, kelengkapan, objektivitas, kolaborasi, dan kepraktisan. Terdapat 3 jenis pengendalian. Yang pertama, pengendalian strategis berhubungan dengan arah strategis jasa perusahaan dalam hubungannya dengan lingkungan perusahaan. Yang kedua, pengendalian taktis, berhubungan dengan pelaksanaan perencanaan strategis. Yang ketiga, pengendalian operasional, berhubungan dengan berbagai aktivitas jangka pendek dan memfokuskan pada apa yang dapat dilakukan pada saat ini untuk dapat mencapai kesuksesan, baik dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang ke depan. Pada tingkat korporasi, pengendalian difokuskan pada menjaga keseimbangan di antara berbagai aktivitas dalam suatu perusahaan sebagai satu kesatuan. Sementara itu, pengendalian pada tingkat divisional berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan posisi kompetitif. Sedangkan pada tingkat fungsional, peran pengendalian adalah untuk mengembangkan dan memperkuat kompetensi di bisnis berdasarkan fungsi. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah terdapat beberapa prinsip bila akan melakukan pemasaran sesuai dengan syariah.
seperti testis, religius, etis, realistis, dan humanistis. Kemudian terdapat 6 prinsip marketing syariah menurut Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula, yakni lanskap bisnis syariah marketing strategi, taktik, value, scorecard, dan enterprise. Fungsi pemasaran bagi masyarakat sekitar yang terpenting adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar yang tentunya nanti akan menciptakan kepuasan konsumen dan peningkatan kualitas hidup. Kemudian, pengendalian dalam pemasaran sendiri artinya adalah proses yang melibatkan pengukuran dan evaluasi kinerja pemasaran untuk memastikan bahwa tujuan pemasaran itu sendiri tercapai. Sedangkan evaluasi adalah proses mempertimbangkan nilai dan signifikansi dari sesuatu yang sedang dipertimbangkan dengan memperhatikan beberapa asas. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.